Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan melakukan roleplay komunikasi terapeutik pada lansia dengan penurunan fungsi penglihatan dan fungsi pendengaran agar klien tetap merasa aman dan nyaman. Sebelum masuk kepada topik, alangkah baiknya dulu kita mengenal sedikit tentang lansia. Lansia adalah sekelompok umur yang sudah memasuki tahap akhir dari fase kehidupan, biasanya ditandai dengan penurunan fungsi fisik, fungsi sosial, fungsi mental, dan keterbatasan dalam berkomunikasi. Sebelum memulai komunikasi, perawat harus menyiapkan tempat supaya tidak terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Antara lain, hindari tempat yang bising, pastikan perawat menjadi pendengar setia dan memberikan waktu untuk berbicara pada lansia. Kalau lansia memakai alat bantu dengar, pastikan alatnya berfungsi dengan baik. Perawat sehendaknya tidak berteriak saat bicara pada klien lansia dan langsung menuju ke arah telinga lansia. Jika berdiri, sebaiknya tidak jauh dari lansia. Gunakan kalimat yang sederhana dan pendek agar lansia mudah untuk mencerna dan berpikir kalimat tersebut. Jangan lupa selalu menanyakan respon lansia, terutama saat mengajarkan sesuatu. Pada lansia yang mengalami gangguan pendengaran, bisa dilakukan berdiri dekat dan menghadap lansia. Kemudian bertanya mengarah langsung pada telinga yang berfungsi dengan baik. Yang pertama, berikan perhatian dan mempertahankan kontak mata. Yang kedua, panggil nama lansia sebelum memulai pembicaraan. Yang ketiga, ada gunakan bahasa yang jelas dan pelan. Hindari memalingkan muka, tidak berbalik atau berjalan saat berbicara. Yang keempat, bila lansia belum memahami kalimat yang diucapkan, ulangi lagi dengan teknik komunikasi, klarifikasi dengan menggunakan tekanan. Kemudian yang kelima, berikan instruksi yang sederhana. Yang keenam, jangan menggunakan pertanyaan tertutup, gunakan kalimat yang pendek untuk bertanya, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan isi komunikasi. Pada lansia yang mengalami penurunan fungsi penglihatan bisa menggunakan teknik komunikasi sebagai berikut. 1. Perkenalan diri dan dekati klien dari depan. Kemudian jelaskan kondisi tempat dan orang yang ada di sekitar klien. Beritahu klien jika perawat akan meninggalkan klien. Pastikan klien tahu posisi kita di saat berbicara. Tanyakan pada klien media apa yang bisa membantu klien untuk memahami pesan ketika berinteraksi. Jelaskan apa yang sedang petugas kerjakan. Berikan reinforcement terhadap kemampuan klien beradaptasi. Pada lansia yang mengalami penurunan fungsi bicara, menghadap ke pasien dan pertahankan kontak mata. Sabar untuk meluangkan waktu kepada pasien. Tanyakan alat teknik yang baik untuk berkomunikasi. Bila perlu, gunakan gestur, gambar, atau objek untuk membantu dalam berinteraksi. Berikan kesempatan pada klien untuk bereksplorasi tentang perasaannya. Dorong klien untuk menulis. Beri kesempatan untuk membaca dengan keras. Gunakan bahasa isyarat terhadap objek pembicaraan. Gunakan sentuhan untuk memfokuskan pembicaraan dan meningkatkan rasa aman dan nyaman. Berikut ini adalah roleplay contoh komunikasi pada lansia dengan penurunan pendengaran agar tetap merasa aman dan nyaman. Assalamualaikum Nenek Indi, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Oke, saya perawat Ian yang hari ini bertugas di Posyandu Lansia yang hari ini ya Nenek. Nenek senangnya dipanggil apa? Nenek Indi. Oh, Nenek Indi. Kabarnya hari ini Nenek Indi? Baik, Pak. Sehat ya? Sama siapa tadi kesini? Sama cucu, Pak. Sama cucu. Nenek, kalau menurut data yang kemarin waktu Nenek periksa di Posyandu Lansia minggu yang lalu, tensi Nenek ini 170/100. Sering merasa pusing dan susah tidur. Artinya Nenek ada penyakit hipertensi. Benar begitu? Hipertensi, Pak. Iya, hipertensi itu artinya tekanan darah Nenek tinggi. Kalau boleh tahu, kemarin waktu kontrol ke Posyandu Lansia diukur sama perawatnya, berapa tekanan darah Nenek?
Apa Pak? Kemarin waktu nenek sama cucunya ke sini di minggu yang lalu, itu kan ditensi sama perawatnya. Nah, terus dikasih tahu nggak sama perawatnya berapa tensinya? Tidak ingat lagi Pak. Oh, tidak ingat. Ya, nggak apa-apa, Nek. Nah, jadi hari ini sebelum kita ketemu dokter, kita tensi dulu ya. Gimana, Nek? Tidurnya semalam? Pulas? Nggak bisa tidur Nggak Pak. bisa tidur. Tangan yang mana yang mau ditensi? Tangan kanan Pak. Tangan kanan. Ada keluhan nggak, Nenek? Ini Semalam. Pak, nggak bisa tidur. Perut saya sakit. Mm-mm. Saya suka marah. Suka marah ya? Iya. Oke, sebentar ya. Iya, nggak boleh marah-marah. Nenek harus sabar ya. Oke, udah selesai. Oke, jadi Nek, hasil pemeriksaannya tensi nenek hari ini 150 per 90. Artinya nenek sudah ada hipertensi, lebih bagus dari yang kemarin, tapi masih dalam keadaan hipertensi. Berapa Pak tensi tadi? Jadi Nek, tensi nenek ini 150 per 90. Memang sudah turun dari yang minggu lalu, tapi masih dalam termasuk kategori tinggi ya. Nah, jadi tensinya 150 per 90 ya. Artinya nenek sudah ada hipertensi. Oke. Nek Indi, kalau pada penderita hipertensi itu ada beberapa yang harus dihindari. Salah satunya nenek harus menghindari stres, nenek harus enjoy, harus santai. Ya, bisa diulangi? Mengurangi Pak. Iya, mengurangi stres. Nah, mengurangi apa, Nek? Mengurangi stres. Iya, bagus sekali, Nek. Yang kedua, nenek harus rajin minum obat yang diberikan oleh dokter sesuai dengan aturannya. Ya, harus rajin apa, Nek? Minum obat Minum obat sesuai sesuai aturan. bagus sekali. Nah, yang ketiga, nenek harus mengurangi makanan yang asin-asin. Karena makanan yang asin itu bisa menyebabkan darah nenek jadi naik. Ya, bisa diulangi, Nek? Tidak boleh makan yang asin-asin. Iya, betul. Nenek sudah bisa mengulangi apa yang saya minta. Bagaimana, Nenek? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak, tidak ada lagi. Oke, kalau begitu nenek boleh pulang. Nanti sama cucunya diantar ya. Oke. Selamat ya, Nek. Cepat sembuh ya.